Pemirsa, buka mata, buka hati. Sesungguhnya istighfar dan taubat dianjurkan pada setiap waktu. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa sesungguhnya dari arah tenggelamnya matahari ada pintu yang senantiasa terbuka luasnya 70 tahun. Pintu itu akan senantiasa terbuka untuk taubat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila matahari telah terbit dari arah sang, maka tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang untuk dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam imannya. Namun terdapat beberapa waktu khusus yang ditekankan bagi seorang muslim untuk membaca istighfar. Kapan sajakah itu? Tentunya kita diharuskan beristighfar setelah berbuat dosa. Ini merupakan waktu yang paling ditekankan dan sangat dianjurkan untuk istighfar, bahkan bisa jadi wajib. Pengakuan seorang hamba terhadap dosanya dan permohonan kepada Allah agar diampuni dosa dan dihilangkan dari segala ketergelinciran adalah pertanda jujurnya hati seseorang dalam taubatnya. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 110 yang kurang lebih bermakna, maka apabila setelah berbuat dosa kita sadar, beristighfar dan memohon pada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta tidak mengulanginya, maka Allah akan memberi ampunan dan rahmat kepada kita. Selain setelah berdosa, kita juga dianjurkan beristighfar setelah mengerjakan ketaatan atau kebaikan. Mengapa? Karena tidaklah seorang hamba mengerjakan perbuatan baik melainkan semata-mata atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak mengetahui apakah amalannya akan diterima Allah ataukah tidak. Dengan beristighfar setelah mengerjakan ketaatan, kita juga terbantu untuk meluruskan niat kita semata-mata ibadah karena Allah. Waktu lain untuk beristighfar adalah pada setiap zikir harian. Zikir-zikir dalam sholat sangat banyak berisi permohonan ampun kepada Allah. Di antaranya adalah doa iftitah, doa ruku, doa sujud, duduk antara dua sujud, dan lainnya. Seorang hamba akan senantiasa terhiasi dengan istighfar di dalam sholatnya, mulai dari takbiratul ihram sampai selesai salam. Demikian pula zikir pagi dan sore terkadang di dalamnya permohonan ampun. Kemudian kita pun dianjurkan memohon ampunan kepada Allah ketika di akhir malam, di dalam waktu sahur atau setelah sholat tahajud, karena itu adalah salah satu waktu mustajabnya doa. Waktu lainnya adalah ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, total maupun sebagian. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah. Di waktu gerhana adalah waktu yang tepat untuk berzikir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selayaknya seorang hamba yang menggantungkan harapan pada penciptanya, manusia dianjurkan beristighfar ketika mendapatkan kasus atau permasalahan genting, mengeluarkan fatwa, atau hukum yang membutuhkan pemecahan. Ketika masalah datang, sudah sepantasnya kita berserah diri kepada Allah, memohon ampunan dengan sungguh, dan memohon kekuatan untuk menjalani masa-masa sulit yang menguji diri kita. Manusia juga dianjurkan berzikir setiap mengawali hari di pagi dan mengakhirinya di petang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya di waktu pagi, serta meyakini apa yang terkandung di dalamnya, lalu mati pada hari itu sebelum masuk waktu petang, maka ia termasuk penduduk surga. Barang siapa yang membacanya di waktu petang, serta meyakini apa yang terkandung di dalamnya, lalu mati pada hari itu sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penduduk surga. Setelah kita bermajelis atau bermusyawarah pun disarankan membaca istighfar. Khawatir selama berjalannya majelis ada kelalaian yang tidak kita sadari. Maka sebelum bangun dari majelis, disarankan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, pemirsa buka mata buka hati, begitulah kiranya beberapa waktu yang diutamakan untuk membaca istighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Namun selain waktu-waktu tersebut adalah lebih baik bagi kita untuk tidak pernah lupa bahwa manusia selalu hilaf dan membutuhkan ampunan Allah. Maka beristighfarlah. Semoga kita senantiasa dalam golongan hamba yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang hakikat istighfar dalam Al-Quran, keutamaan istighfar serta waktu yang utama untuk beristighfar. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.